bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida, tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, di hari Senin yang cukup mendung ya, ini di 18 November 2024 ini, semoga pemirsa setia Sultan TV selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kelancaran nih dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Wah, senang rasanya tentu di hari Senin ya, Pagi Seru kembali hadir dan telah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas. No kaku-kaku. Nah, salah satunya pemirsa, langsung aja nih kita buka berita pertama hari ini berkenaan dengan Pilkada Jakarta. Nah, waktu malam, ini sudah ada debat terakhir ya, yang memang ini diikuti oleh para calon gubernur dan wakil gubernur di kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Nah, sebelumnya ini ada peristiwa bersejarah. Wah, peristiwa bersejarah apa nih? Ini cukup menjadi berita juga karena anak Abah dan juga Ahokers kini bersatu mendukung Pram Rano di Jakarta. Nah, ini dilansir dari suara.com, pendukung Anies Baswedan yang seringkali disebut sebagai anak Abah dan juga pendukung dari Basuki Cahayapurnama yang disebut Ahokers ini bersatu nih ya sebelum kemarin menjelang debat ketiga Pilkada Jakarta. Nah, Pilkada Jakarta sendiri memang diselenggarakan pada hari Minggu 17 November 2024. Nah, ini mereka kompak menyatakan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan juga Rano Karno. Wah, ini jadi sempat menjadi berita yang cukup hangat juga ya. Kalau kita lihat memang di pilkada sebelumnya, Ahok dan juga Anies kan memang merupakan ibaratnya sempat bersaing gitu kan di kontestasi pilkada untuk merebut kursi menjadi gubernur Jakarta pada kala itu. Nah, memang kalau kita lihat juga Ahok dan Anies ini merupakan mantan dari gubernur Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat kan kadang haluannya berbeda ya pemirsa, tapi ternyata gitu ya, ini di pilkada 2024 pendukung Ahokers dan juga pendukung Anies Baswedan atau yang disebut anak Abah ini bersatu gitu mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, ini diawali ketika hari Jumat ya 15 November 2024 lalu ini Anies bertemu dengan Pramono dan juga Rano Karno ya di kediamannya di Lebak Bulus Jakarta Selatan. Nah, ini akhir gitu ya atau ibaratnya setelah pertemuan tersebut gitu ini ada berita-berita deklarasi seperti itu mendukung. Nah, ini kalau kita lihat juga memang katanya nih ya Anies ini sempat disampaikan oleh jubirnya mendukung Pramono dan juga Rano Karno karena memang memiliki visi dan juga misi yang sebenarnya tidak jauh beda untuk kemajuan dari Jakarta. Nah, atas kejadian ini nih ya pemirsa, ini banyak sekali respon-respon ataupun tanggapan-tanggapan. Salah satunya respon dari para pakar ya tentunya yang melihat kejadian ini melihat bahwa ada peluang akan adanya satu putaran, katanya sih seperti itu. Karena kalau kita lihat basis dari pendukung Ahokers dan juga anak Abah ini kan cukup besar sekali. Dan ketika bersatu ini mendukung Pramono dan juga Rano Karno ini akan memiliki suara yang cukup besar juga. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari respon Ahok ya terkait dukungan yang diberikan oleh Anies kepada Pramono ini juga mensyukuri bahwa dengan itu berarti
katanya nih suaranya juga akan lebih besar lagi. Namun ya, kalau kita lihat dari seberangnya nih ya, RK dan juga Suswono atau sering juga yang disebut dengan Ridho, yang merupakan versusnya lah ya di pemilihan gubernur Jakarta, ini menyikapi pemberitaan Anies yang menyambangi Pramono dan juga sekaligus mendukung. Nah, ini disampaikan juga oleh jubirnya, katanya ini sebenarnya tidak memengaruhi apapun. Dan terlebih lagi katanya juga ya, ini juga ada statement yang disampaikan bahwa beberapa anak abah ataupun pendukung Anies Baswedan justru malah menyayangkan sikap yang diambil oleh Anies Baswedan. Wah, ini kalau kita lihat ya, meskipun sudah bukan menjadi ibu kota, Jakarta ini kan merupakan kota yang ibaratnya ini menjadi sorotan juga gitu ya. Dan akhirnya banyak orang nih yang tentunya ingin menjadi nomor 1 di Jakarta. Nah, pemirsa, selanjutnya nih dari berita tentang Pilkada Jakarta, kita akan membahas mengenai presiden kita, Prabowo Subianto. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang dari tanggal 8 November sampai tanggal 23 November nanti, Prabowo Subianto ini melakukan lawatan ke beberapa negara yang ada di dunia untuk tentunya bertemu dengan pemimpin dan menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah urusan kerjasama yang melibatkan antara negara-negara lain dengan Indonesia. Namun ini ada yang menarik nih pemirsa, karena kemarin ya pada acara gala dinner APEC di Peru ini melihat momen keakraban Prabowo dengan pemimpin-pemimpin dunia. Jadi pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menghadiri gala dinner menghadiri APEC atau Ekonomi Gala Dinner 2024 bersama dengan para pemimpin dunia di Istana Kepresidenan Peru, Palacio de Gobierno, yang berlokasi di Lima, Peru. Nah, momen keakraban Prabowo dengan para pemimpin dunia pun terlihat loh. Berdasarkan keterangan pers nih yang diterima pada hari Sabtu, ini acara makan malam itu sebenarnya berlangsung pada hari Jumat pukul 19.00 waktu setempat. Dan Prabowo ini datang, nih kita bisa melihat ya gambarnya, menggunakan jas dan juga berpeci hitam yang menjadi tandanya gitu kan, ini selaku Presiden Republik Indonesia. Dari foto-foto yang beredar juga nih pemirsa, kalau kita lihat ya, bahkan ini Prabowo bukan hanya bertemu dengan petinggi-petinggi negara lainnya, ini juga banyak sekali dari orang-orang penting yang ada di dunia yang hadir di acara tersebut. Dan kalau kita lihat juga nih ya, ini Prabowo sempat bersalaman dengan Joe Biden yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Kemudian juga bersalaman erat sekali dengan Presiden Cina yaitu Xi Jinping. Lalu bertemu juga dengan Perdana Menteri dari beberapa negaranya, dari negara lain, mohon maaf. Nah, kalau kita lihat juga memang ini yang ditegaskan oleh Prabowo Subianto ya, tentunya dalam lawatan yang dilakukan adalah bahwa pada dasarnya ini membuka peluang untuk negara-negara lain berinvestasi di Indonesia. Bahkan ya ini menyatakan juga nih Prabowo Subianto, ini Indonesia saat ini memerlukan investasi sekitar 600 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini untuk mengembangkan industri hilir dari 26 komoditas. Nah, kalau kita lihat dari 26 komoditas tersebut nih pemirsa, ini mencakup berbagai sektor seperti maritim, kemudian juga ada perikanan, ada juga eksplorasi minyak dan gas serta mineral. Dan Indonesia ini memang secara proaktif ya mendorong hilirisasi industrinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah nilai pada komoditas yang diekspor. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke beberapa negara tentunya ini menghasilkan kebermanfaatan juga buat kita Indonesia. Salah satunya memang ini pendanaan ataupun investasi yang tentunya ini akan menguntungkan Indonesia juga. Setelah sebelumnya kemarin kan ke Cina, udah gitu dapat juga bantuan untuk adanya pendanaan makan gratis. Kemudian juga kemarin juga ke Inggris, ke Amerika dan ke Peru. Dan terakhir
nanti ini Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Brazil seperti itu. Ya, kita doakan juga nih pemirsa, semoga memang lawatan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk kemajuan Indonesia. Dan ini juga kita doakan ya, semoga memang perjalanannya ini diberikan kelancaran dan keselamatan selalu. Nah pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita lain loh yang akan kita ulik. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.